Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuridzati dzati wa sirris sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, para asatidzah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, thalibin wa thalibat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bisa mengikuti taklim kitab Nashaikhud Diniyah. Sebelumnya kita hadiahkan Fatihah kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Kita mohon kepada Allah supaya diberikan pemahaman yang benar, diberikan kemudahan-kemudahan, diberikan keamanan, keselamatan, kesehatan dan kesembuhan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin wa ya mujibas sya'irin. Wa ammal istimna'u, adapun istimna', istimna' itu hukum onani, atau namanya masturbasi. Bilyadi, dengan tangannya sendiri. Fahuwa qabihun madmumun, maka itu adalah jelek dan yang dicela. Wa fihi afatun, dan padanya ada bahaya, wa baliyatun, dan bencana, kasiratun, yang banyak. Wa qad yubtala bihi, dan kadang diberikan ujian dengannya ba'dun nasi, sebagian manusia. Wal yattaqi, maka hendaklah bertakwa, wa yakhdhar, dan takutlah. Wa fil ahadisi, disebutkan dalam, wa fi ba'dil ahadisi, disebutkan dalam sebagian hadis-hadis, la'anallahu, Allah melaknat, man nakaha yadahu, orang yang menikahi tangannya. Wa qala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlakallahu, Allah membinasakan ummatan, pada umat, kanu, yang mereka ada, ya'bathuna, mempermainkan, bifurujihim, dengan kemaluan mereka. Allahumma ya alimu ya khabir, ya Allah yang maha tahu dan yang maha bijaksana. Tahir qulubana, sucikanlah hati kami dari munafik, minan nifaki, dari munafik. Wa hassin, dan jagalah furujana, kemaluan kami, minal fawahisi, dari perbuatan yang keji. Wal tufbina, dan berikanlah kasih sayang kami, wal muslimina, dan orang-orang yang muslim. Ini menerangkan tentang dilarangnya berbuat
onani atau disebut namanya istimna atau namanya masturbasi. Sehingga dikatakan itu qabihun madmumun, jelek dan tercela. Sebagian manusia diberikan ujian Allah Ta'ala melakukan seperti itu gitu. Makanya dikatakan la'anallahu man nakaha yadahu, Allah melaknat orang yang menikahi tangannya itu. Ini hukum dasarnya haram. Hadis ini diperkuat dengan hadis yang lain, ahlaqallahu azza wa jalla ummatan kanu ya'bathuna bidzukurihim. Allah membinasakan umat yang mereka mempermainkan kemaluan mereka. Dalam ayat Al-Quran Allah menjelaskan walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang baik, yang beruntung, itu urutannya orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali bagi istri-istrinya dan hamba sahayanya. Fa innahum ghairu malumin, maka mereka itu tidak tercela. Wa man ibtagha wara'a dzalika, maka siapa yang mencari di belakang itu semua, fa ulaika humul adun, mereka itu adalah orang yang melampaui batas. Kalau yang megang senjatanya itu istrinya nggak apa-apa itu ya, karena istrinya itu boleh ya. Misalnya suaminya bilang, pegang dulu di senjata ini, nanti bahaya ini kalau sampai lepas pelurunya banyak korban gitu ya. Ini banyak korban, nanti ada yang masuk penjara katanya kan gitu ya. Bahaya ini katanya. Karena makan daging kambing aja ditambah minum tua sama tambalnya hati ular ya. Jadi semangat kali dia senjatanya itu, kalau tidak dipegang sama istrinya bahaya. Dipegang sama istrinya, akhirnya lepas pelurunya udah aman gitu ya. Itu boleh, karena istrinya misalnya dalam keadaan sakit, tidak bisa, sakit di daerah kemaluannya itu misalnya, boleh. Yang tidak boleh dengan tangannya sendiri gitu. Begitu Rojak ya. Itu yang udah lama kau mau tanyakan kan? Iya kan? Dalam keadaan hukum aslinya haram ya. Dalam keadaan darurat di mana seorang laki-laki itu dihadapkan satu keadaan, misalnya diganggu sama perempuan-perempuan yang sudah mendekati zina. Tiba-tiba diajak kawannya
ke WTS gitu. Di situ udah ditawar-tawari. Dek kalau nyorong diskon separuh 50% katanya kan. Kalau adik karena belum pernah kemari tambah 20% gitu ya. 50 plus 20 gitu ya. Bingung anak ini ya. Apalagi model kayak Mukhlis ini ya. Bingung dia. Karena udah mendekati perbuatan zina itu. Itu oleh hukum fikih ditentukan dalam keadaan seperti itu boleh melakukan yang disebut dengan istimna itu tadi. Namanya akhafud dororen. Apabila bertentangan kaidahnya idza ta'arada mafsadatani apabila bertentangan dua hal yang haram yang merusak, maka dijaga a'dhamuhuma, ru'ya a'dhamuhuma, dijaga yang lebih besar dengan melanggar yang kecil. Maka disebut dengan akhdhu akhafid dororen, mengambil, menerjang dua bahaya yang paling ringan. Posisi seperti itu ya, bukan yang biasa-biasa ya. Ini terpaksa saya terangkan karena ilmu itu penting gitu. Misalnya si Doni gitu ya, belajar dapat beasiswa ke Jepang. Di Jepang ini orang nggak ada yang pakai jilbab misalnya ya. Semua pakaiannya pendek-pendek, diganggu terus si Doni. Don, diskon kok nggak beli katanya kan gitu ya. Di sana pun bingung Doni, mau kawin nggak bisa. Kalaupun iya macam mana prosesnya, mau pulang ke Talon Kenas, minta kawin sama bapaknya atau mamanya biasanya ya. Bapaknya malu sama mamanya, mak kawinkan aku mak, gitu kan. Maka itu disebut namanya melakukan seperti itu akhdhu akhafud dororen, mengambil dua hukum yang teringan. Paham? Paham Ustaz? Ustaz di sini yang tokohnya ya, tukang nokoh ya, yang udah usia jadi nabi Ustaz. Kalau nabi usianya 40 terima wahyu. Kalau Ustaz 40 nanti mana tahu menerima bisikan ya, bisikan dari langit, Ustadz ngapain ngaji-ngaji gitu, buka ladang ganja aja katanya misalnya. Sama dengan ini yang mau ditanyakan sama si Rozak lagi nih ya. Berhubungan suami istri dalam waktu haid itu haram. Nah ketika suaminya ini dihadapkan seperti itu, nyaris berbuat zina, maka boleh menyetubuhi istrinya yang dalam keadaan haid sekedarnya saja. Itu disebut namanya akhafud dororen. Zina dosanya lebih besar. Ya Wan? Ya, Iwan tahu itu ya. Daripada melanggar itu. Itu disebut namanya al-akhdu akhafud dororen.
idza ta'arada mafsadatani ru'iya a'dhamuhuma bi akhdhi akhafid dararain. Lama saya nyari takbirnya itu, baru dapat jam 5 tadi. Tahu saya cuma kalimatnya itu belum dapat itu. Disebutkan dalam Syarah Sulam Taufik itu Imam Syekh Nawawi bilang, wa mahallu hurmatul wad'i fi halil haidi wan nifasi illam yata'ayyan li daf'iz zina wa illa fala hurmata. Posisinya, situasinya haram menyetubuhi istri dalam waktu haid kalau memang tidak dalam posisi menolak zina. Kalau posisinya supaya tidak berbuat zina, fala hurmata, maka tidak haram. Paham ya? Iya. Ya. Maksudnya? Dijual beli apa itu? Oh. Itu ya berdosa. Ya, tapi perbuatan itu masih di bawah daripada perbuatan zina. Karena zina itu barangnya orang. Ini kan di mana dibeli kayak gitu? Apa si Rajak bisa udah disimpan di rumahnya tinggal jual gitu? Itu nambah suntuk sama Ustadz Munib itu ya. Tambah suntuk aja aku dibuat anak muda ini katanya. Jadi kiasnya itu dikatakan dalam kitab itu, ini saya baca ibaratnya. Wa qiyasu dzalika khilul istimna biyadihi khina ta'ayyana kadzalik. Seperti itu juga boleh istimna dengan tangannya sendiri apabila situasinya untuk nolak melakukan satu perzinahan. Ya. Ya. Sakit ya nggak bisa lah. Oh ya, sakit sama halangan beda, Ustaz. Oh ya, kalau pertimbangannya itu boleh, kalau enggak ya ditahan aja puasa. Ya, pertimbangannya itu ada dosa yang lebih besar yang dia jatuh ke situ gitu. Jangan nanti bikin-bikin ya. Cuma karena kebelet saja itu kan bisa ditahan. Pagi lari pagi sampai kira-kira 10 kilo gitu. Kan udah gak bangun lagi tuh. Walaupun begitu mau lari itu kan pakai training gitu kan. Pakai training itu nampak zaitun qaimun itu. Ya gitu. Begitu lari 1 kilo udah zaitun jalisun, zaitun sudah duduk. Nggak percaya tes, lari aja 10 kilo udah. Apalagi nggak biasa lari, tidur udah zaitun naimun, zait tidur itu. Ya, itu caranya Ustaz. Jadi itu dalam mazhab Syafi'i kayak gitu.
Ada dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, ya dibolehkan juga lebih ringan ini, lebih ringan. Karena itu merupakan satu barang lebihan. Barang lebihan itu seperti memotong daging lebih katanya. Tapi dikomentari oleh ulama dalam mazhab Hanafi bahwa bagaimanapun kalau takut berbuat zina atau karena tidak mampu kawin, makanya at-taghalli fil mahri itu haram. Bikin mahal-mahal dalam mas kawin atau antaran itu haram itu. Hati-hati kamu ya. Ini saya bela yang nggak punya duit ini. Ya. At-taghalli fil mahri. Ada, saya baca dalam kitabnya karangan Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki, itu disebutkan jangan orang menyebabkan orang laki-laki tak bisa kawin sampai tua gara-gara umumnya perempuan itu bikin mahal-mahal dalam mas kawin. Kalau minta, saya nggak minta duit, tapi 100 gram saja katanya kan. Geblak mamakmu langsung. Mak nggak minta duit kok mak katanya kan. Cuma minta emas 100 gram katanya kan. Langsung gitu mamakmu ya. Biasanya mama-mama yang ngurus kayak gitu, kalau bapak-bapak diem aja gitu. Cuma stroke gitu aja. Stroke ringan bapaknya gitu aja. Lama-lama bangun, zaman sekarang kok jual anak ya gitu dia. Zaman sekarang kok jual anak gitu ya. Murah kali juga jangan gitu ya. Udah 0,5 gram pun jadi mas katanya kan. Jangan ya. Ini yang belum-belum lah, yang sudah-sudah ya udahlah. Kayak istrinya Rozak kan sudah kan. Nah, udah yang berlalu itu berlalu ya. Tapi untung Rajak itu ya, karena nggak boleh pesta. Jadi uangnya nggak hangus. Mahal juga. Iya, tapi kan bisa dipinjam, ya. Makanya dari anaknya itu harus pandai-pandai. Anaknya supaya ya mengambil sikap. Makanya saya kalau tahu saya bela itu. Saya bela yang di tengah-tengah. Enggak membela yang perempuan, juga enggak bela yang laki-laki gitu. Pesta bisa tapi jangan besar-besaran. Apa adanya gitu ya. Masak sayur kol. Daging ayam gitu aja ya. Itu ya. Ternyata orang meninggal itu. Makanya mumpung masih corona ini bisa dimanfaatkan itu ya. Ditakut-takuti, bilang sama keplingnya itu, jangan kasih itu Pak, katanya kan gitu. Oh siap katanya kan. Pulang dikasih salam tempel gitu. Oh, udah keplingnya udah petentengan gitu. Datang pagi-pagi pakai pangkat jengkol itu gitu. Jadi makanya yang lebih baik daripada seperti itu menikah. Yang tadi yang nggak sanggup nikah tadi kalau bisa puasa si kandar Senin Kamis gitu ya, atau puasa 1 minggu. Makanya sahur
tempe gitu ya. Kalau buka tahu gitu ya. Dan minumnya teh manis, air putih, udah sehat itu ya. Udah zaitun udah enggak koimun itu. Zaitun jalisun itu ya. Itu. Terus itu dolim namanya ya. Iya, nanti 1 minggu lagi ngamuk dia. Kalau nggak dipegang banyak korban. Gitu ya. Pada saat itu urat-uratnya lemah, tapi dengan yang lain jadi kuat, tambah bahaya. Tapi itu dolim itu. Jangan kayak gitu ya. Kalau nggak bisa ya nggak bisa, nggak usah disambelkan dulu. Disambelkan dulu yang pakai ini gini. Karena nggak punya blender. Blendernya pun dipinjam gimana? Nggak punya gitu ya. Pakai ulekan gitu. Zaman dulu kan kayak gini. Orang sekarang nggak pandai kayak gini, gitu ya. Kamu bisa ngulek ini? Bisa? Oh ya udah. Mana tahu nggak punya blender kamu ngulek nanti ya. Tapi kamu gampang nanti blender orang yang masih bagus itu bilang rusak aja. Rusak pak, nggak bisa dibetulin lagi gitu. Udah, HP pun rusak pak, nggak bisa dibetulin lagi. Udah terus. Kalau udah males betuli kamu, rusak nggak bisa lagi katanya kan. Apa aja kredit sama saya aja blender gitu. Udah saya baca ilmumu itu, ya. Gitu. Nah, paham ya? Ini itu tadi hukum aslinya haram, saya ulang-ulangi. Hukum asalnya adalah haram gitu ya. Wa ammal yadani. Adapun 2 tangan. Ini menerangkan menjaga 2 tangan. Fa'alaika maka wajib bagimu bibastihima dengan memperbanyak fis sodakoti dalam sodakoh. Wa i'anatil muslimina dan menolong orang-orang muslim fil hajati dalam kebutuhan-kebutuhan wa fi kitabatil ilmi dan untuk menulis ilmu wal hikmati dan kata-kata hikmah wa fiktisabil halali dan mencari yang halal biniatil isti'anati dengan niat
menolong ala dini atas agama Allah. Wafathuma dan menjagalah keduanya antadriba daripada kamu memukul bihima dengan keduanya itu musliman pada orang muslim. Autu'dhihi atau kamu menyakiti bighairi haqqin dengan tanpa hak. Autu'dhiyahu itu ya, ataf pada antadriba. Au ta'khudha bihima. Atau kamu mengambil dengan kedua tangan itu malaya juzu laka akhduhu. Sesuatu yang tidak boleh kamu mengambilnya. Min amwalil muslimina dari harta orang-orang muslim. Kal akhdhi bidzulmi seperti mengambil dengan merampas. Dengan menganiaya itu merampas. Wal khiyanati dan khianat. Wal muamalatil fasidah dan muamalah yang rusak. Allah menciptakan tangan ini untuk supaya digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menciptakan tangan ini yang sangat indah. Tangan kita sedang diukur dengan badan kita. Beda dengan tangannya monyet. Monyet tangannya panjang sampai ke bawah. Jalan pun bisa ngambil-ngambil gini. Monyet. Wayang kulit itu juga panjang. Tahu wayang kulit? Makanya dibuat supaya tidak dosa oleh zaman dulu yang katanya dibuat wali itu. Wayang itu dibuat dia lepes, tidak seperti manusia dari kulit, sehingga tidak bukan manusia. Apanya pun tangannya pun panjang, nggak seperti manusia. Misalnya tangannya Krishna. Kalau Krishna yang di film Mahabharata kan cantik ganteng gitu. Yang jadi tempo hari yang pacarnya siapa nggak jadi itu kan? Ayu Ting Ting. Sahir entah siapa itu ya. Yang perempuan biasanya ingat namanya laki-laki gitu ya. Kalau laki-laki biasanya ingat namanya perempuan. Ya kayak gitu kan. Ya, nenek-nenek pun kau ingat kan. Gitu. Krishna gini. Nah, ini filosofinya harus paham, bukan manusia, tangannya panjang. Yang gini dia. Bima Warkudoro gini. Kalau dipanggil sama Krishna, kata dalam Dimas Warkudoro, Onopo Kang, gitu dia, itu ya. Jadi saya itu kalau nonton wayang, kalau dari jam 10 itu sampai subuh. Kalau malam lapar gitu, di belakang dalang itu ada sajennya itu, ngambil pisang, nggak ada yang berani ngambil. Saya izin, mbah lapar aku, mbah minta yang baru. Udah ngambil aja, udah nanti agak kesana makan gitu. Nggak ada yang berani. Pokoknya kalau ada yang hilang ayamnya itu yang ambil saya gitu. Kawan-kawan saya kasih. Nggak ada yang berani. Sekali ada yang berani sakit perutnya langsung kontan. Ya. Karena nggak izin dia, nggak dikasih. Asal ngambil saja. Ya, ada izinnya gitu ya. Surat izinnya dari Polda itu. Wah, tangan kita indah ini, ada 5 jari-jarinya. Sehingga kalau ada 6 gini itu cacat. Dipotong. Ya. Dan gak sama. Ini fungsinya untuk cebok ini. Kalau rata semua kan susah. Ya, ini menunjukkan maksudnya mengingat
nikmat Allah. Ini jari apa namanya? Kelingking. Jentik kata orang Jawa. Ini jari manis. Ini jari apa? Apa bahasa wusto kalau cara bahasa Arabnya? Kamu apa namanya ini? Hah? Anak perempuan ini namanya apa? Jari apa? Jari tengah. Pak Tongah itu ya. Pak Tongah itu. Kamu ingat Pak Tongah di kampungmu itu? Ya. Wusto itu penunggul bahasa Jawanya. Ini jari petunjuk, jari telunjuk. Ini disebut bahasa Arabnya musabbah atau sababah. Musabbah karena kalau tasbih itu pakai ini. Enggak ada tasbih pakai sikut gini. Itu ya. Pasti gini. Ya. Terus disebut sababah karena kalau maki ini dia. Kau gitu kan gitu. Utangmu kalau enggak kau bayar malam nanti kugonikan nanti. Oh, bahasanya ya. Gimbal nanti belum tahu siapa aku katakan. Udah nampak katakan. Berani dia. Saya pernah diapai sama preman-preman. Belum tahu siapa saya katanya. Udah saya nampak kok saya bilang. Malamnya disantet saya. Saya balikkan besoknya sedakonya nabrak. Tangannya akhirnya yang sakit. Kalau nggak berani. Mungkin di Medan kalau nggak punya kayak gitu hati-hati mukhlis ya. Nah, itu pelajaran sama kamu supaya hati-hati ya. Mukhlis sakit udah berapa hari. Ya. Diejek-ejek sama si Kandar entah si mukhlis tanpa si apa waktu itu. Tadi ke rumah. Banyak sakitnya lain. Bukan sakit rindu. Kalau rindu udah nampak, dek gitu dia. Ya, udah berhenti dia rindunya itu. Ya. Udah enak kan? Siapapun bisa nyantet si Wak Nanda itu. Kalau suntuk dia ke dukun Kepamah sana. Dekat Deli Tua itu masuk ke dalam. Kenal semua si Nanda. Ini bagian genderuwo, ini bagian tuyul itu semua tahu. Coba tanya. Ya. Ditunjukkan nanti kamu. Sepulang terus diajak mancing. Nah, kalau kamu meninggal mancing pun kalau mandi dilalap-lalapkan gini dia. Udah saya mandikan Pak katakan. Jadi ini semua punya tugas masing-masing. Tapi yang tugas yang paling mulia ini, makanya kalau orang Jawa silahkan, orang Medan ikut-ikut. Kalau mobil mau lewat dikasih gitu. Iya kan? Kalau mau minta jalan, gini. Gitu dia, gitu ya. Ikut-ikut dia ya. Kalau orang Jawa teng pundi lewati pun ngeriku gitu ya. Kalau orang sini kan gitu dia. Gitu ya. Orang sini gitu, situ gitu kan gitu. Situ nanti ke kanan, sana. Nanti ke kiri. Gitu dia. Gitu itu. Loh saya ini menirukan. Bukan saya bikin-bikin. Ya Allah ada pula kayak gini saya bilang gitu. Ya. Jadi ini bisa kemana-mana. Mau kemari bisa, kemari bisa. Makanya kalau jadi ulama ini yang ini. Kalau jentik mau kemari nggak bisa, jentik kemari. Nggak bisa dia, susah. Tapi kalau jempol, oh ya datang.
jempol, oh ya datang gitu. Makanya di mana-mana ibu jari, ibu kota, bapak kota nggak ada kan? Nah, kalau mau nikah pun ngomongnya sama mama, mama gitu ya, iya kan Din? Iya. Kalau siapa Hasan banyak pikiran. Nggak usah dipikir hidup ini ya. Udah ada yang ngatur. Saya kasih tahu, ingat-ingat ini. Hidup ini nggak usah dipikir sungguh-sungguh. Ya, kamu berdoa saja karena sudah ada yang ngatur. Itu aja intinya. Kamu pikir sakit berdarah pun kamu diketahui saya malaikat kau. Kau sok-sok mau ngatur Tuhan kau katanya kan gitu. Udah ada yang ngatur. Makanya saya di Medan ini bisa hidup sampai umur segini. Ya saya nggak balas untuk kali. Walaupun kontraktor dulu. Ngontrak sana ngontrak sini gitu ya. Itu nggak pala saya. Udah 1 hari tinggal mau bayar belum ada duitnya. Ya bisa. Enggak saya suntuk besok kan ada gitu. Ya ada betul. Tapi enggak usah kamu tiru betul ini ya. Besok kan ada. Dari mana kau? Ya. Kalau saya ada saja. Ya. Alhamdulillah. Enggak pernah nunggak-nunggak kalau apa itu. Sebelumnya udah terbayar. Jadi ini semua jari manis. Jari manis ini yang cerewet. Makanya orang itu kalau manis cerewet. Jodi wong tuwa malati. Kata yang bener-bener gitu. Artinya begini. Yang manis itu bilang begini. Karena orang ini ada masalah. Bilang sama yang jari kelingking. Kelingking itu jari tengah gitu ya. Jadi ini pun bisa bermain nanti salaman waktu SMA itu gini-gini gitu digaruk-garukkan gitu ya ya potongan si Fadil gitu gini makanya gini terus tertarik lah Fadil kok asik salaman kok asik garuk aja kata itu tanya lah besok Dil kok asik garuk aku aja. Masa kok nggak ngerti maksudnya? Gitu dia. Nah gitu dia ya. Terus ini pun bisa mukul, bisa ngelus-ngelus, bisa meraba-raba sama entah yang diraba itu lembu apa siapa gitu ya. Dibawalah si Hasan misalnya. Bawa ke pantai sana sama nenek-nenek gitu. Terus dipegang-pegang gini nenek itu. Nenek kerja apa nek katanya. Saya miara ayam dek katanya kan. Oh miara ayam nggak jadi jangan megangnya miara ayamnya katanya. Kalau miara ayam di kampungku pun banyak. Kalau dibilang saya punya ternak lembu gitu, makin kenceng megangnya ini. Karena orang kaya berat. Mau diakal-akali sama si Hasan. Itu. Jadi ini merupakan nikmat yang besar. Ini bisa bengkok-bengkokkan gini. Coba kalau misalnya ini tegang gini. Dan orang bisa jalan dengan cepat, ini yang mendayung. Coba kamu jalan gini aja. Mana lebih cepat jalan yang begini? Itu ada kekuatannya kalau jalan kayak gini. Nah, apalagi dibuat hiasan kalau paskibraka gitu. Ya. Gitu ya. Saya bilang jalan aja kok banyak kali tingkah, lu udah jalan itu.
Makanya saya sekali pas praktek yang baris kayak gitu salah, yang maju kanan dulu. Ya. Padahal malamnya udah latihan. Begitu praktek di depan anak-anak semua yang maju kanan dulu, ketawa anak-anak itu. Wah, memang nggak cocok orang itu. Kalau kiri ini ajaran Belanda. Jadi seharusnya maju itu yang kanan karena untuk yang baik. Nah, saya punya alasan langsung. Ini ajaran Belanda ini. Gitu. Jadi seharusnya kalau yang kiri ini yang jelek-jelek maju. Ini sebenarnya kanan, makanya tadi nggak bisa saya ke kiri. Tadi malam udah bisa saya bilang gitu. Ketawa 17 Agustus itu. Cuma mengasihkan apanya saja itu. Itu. Salah majunya yang kanan dulu. Sepanjang hidup saya nggak pernah kerja kayak gitu. Karena di pesantren nggak ada. Belakangan ini aja baru ada. Makanya tangan ini supaya digunakan disyukuri untuk taat kepada Allah. Siapa yang tidak menggunakan tangan ini untuk taat kepada Allah, berarti dia kufur nikmat. Dan tangan ini nanti menjadi saksi di akhirat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan ini nanti cakap. Misalnya tangannya Nanda. Pak Malaikat, aku ini orang baik-baik loh Pak Malaikat. Tengok tanganmu. Ini suka meraba-raba tanganmu ini kata saya kan. Ya. Terus ditengok. Mau saya hitung? Gak usah lah Pak. Iyalah saya ngaku kata gue. Dihitung tambah malu di depan kawan-kawannya. Misalnya ya. Kalau tangannya si Hasan ini masih paling mancing gitu ya, mancing pun dapat kodok, nggak dapat ikan ya, belum berani si Hasan, tapi nggak tahu ya kalau diem-diem udah punya istri dia itu. Lari ke sekret itu karena sudah duda misalnya ya. Kalau si Mukhlis ngaku sama saya masih jejaka. Udah pernah kawin Kulis? Belum Pak Kiai kata saya. Ya udah. Itu kan ngakunya. Ya kan nggak tahu saya. Mudah-mudahan betul ya Lis ya. Betul itu Pak Kiai gitu. Maka digunakan yang diantaranya yang taat itu ya untuk sholat. Ya sholat itu kan kayak gini Allahu Akbar gitu gini gitu ya. Nanti kalau mau bangkit dari sujud nggak usah gini. Kan sebagian gini itu. Baru gini gitu. Macam push up itu. Ada kayak gitu. Ada Jak. Iya Wan, pernah nampak Wan? Ada kan? Gak usah kayak gitu kau. Ya, biasa saja gini ya. Saya ingat waktu sholat Jumat masih anak-anak, di samping saya Gus Naji. Saya sholat begini, sujud gitu. Siap sholat tangan saya dipegang, Kang. Naik sujud ampun ngeten. Ngeten gitu kan. Kalau sujud jangan gini, nggih Gus gitu kan. Memang bikin masalah aja saya ini supaya dicakapi aja banyak kali ceritanya gitu. Ya, terus diingat-ingat. Terus makin akrab ya namanya asalnya nggak pernah cakap gitu. Jadi langsung ditunjukkan siap sholat. Kalau kamu tinggal pergi gitu aja, mampus lah situ. Menolong orang muslim, menulis ilmu kayak kamu gitu nulis, ya. Membawa buku ditulis-tulis, membawa kitab ditulis maknanya. Itu bermanfaat tanganmu.
daripada begitu masuk masjid mau ngaji, bismika Allahumma ahya wa amut itu. Ya. Apa doanya ngaji, Kak? Doanya ngaji bismika Allahumma ahya wa amut. Loh kok kayak gitu? Enggak bisa, enggak tidur katanya kan. Pokoknya kalau ngaji itu payah kali. Makanya doanya bismika Allahumma ahya wa amut katanya kan. Tapi udah saya ngomong kayak gitu, udah berkurang yang tidur ya. Karena tokohnya belum datang gitu ya. Ada kan? Ada. Makanya termasuk maksiat tangan itu mengurangi timbangan. Mengurangi timbangan itu batak-batak itu banyak kayak gitu ya, dipajak-pajak. 1 kilo itu mungkin 9 on. Kalau beli gula, beli apa, timbangannya orang itu udah diakali gitu. Saya jualan dulu. Kalau untuk ngakali timbangan itu gampang. Bawahnya itu diapakan sedikit gitu. Di antaranya lagi ya mencuri. Mencuri itu maksudnya mengambil barang orang, bukan mencuri hati ya. Mencuri yang paling bahaya itu pakai pulpen karena korupsi. Kalau pakai linggis, pakai apa itu enggak pala. Sekarang ada yang al-ghosobu, mencuri dengan merampas itu orang naik sepeda ini sekarang. Yang dicuri pakai orang naik sepeda, hati-hati kamu kalau sok-sokan pagi-pagi naik sepeda gitu, bawa tas, disambar kereta dari sini, 2 kereta, kamu jatuh, habislah apamu di situ. HP 2 misalnya, kredit belum lunas, misalnya kredit sama Mukhlis, asik. Kena tipu lagi aku pakai. Di Medan ini saya udah sering kena tipu Pak Kiai gitu. Ya. Dulu itu ngambil upeti. Ngambil upeti itu zaman raja-raja dulu ya. Terus memukul yang bukan haknya. Kalau memukul kayak di Aceh yang apa itu boleh. Karena ada itu kalau orang berbuat salah dipukul itu ya, berzina dipukul 100 kali itu. Ceraikan pun misalnya, nah itu malam pun didatangi lagi gitu. Nggak ada yang berani. Betato sudah. Ini gambar kalau jengking, ini gambar harimau gitu ya. Rambutnya ini jentit-jentit gini ya. Diikat atasnya kayak si Hasan kadang-kadang. Hasan kadang-kadang kalau di kamar ininya diikat itu rambutnya itu ya. Misalnya kayak gitu dia. Tukang membunuh, tukang mukuli orang, ya udah boleh kamu, tapi dengan caramu yang tidak masuk penjara lah. Nah, tanyalah sama si Padil, gimana caranya deal katanya kan. Ada uangmu 5 juta gitu dia. Bawa tempat Pak Kiai katanya kan, biar selesai hutang sama siapa ini kan itu kan. Gitu ya. Udah malam saya kerjai lewat itu, habis hutangnya. Ya, ada ilmu-ilmu yang memang dibutuhkan tapi nggak banyak orang tahu ya. Termasuk diantaranya riswah.
Riswah itu apa namanya? Nyogok. Nyogok itu bahasa yang lain apa namanya? Suap, ya. Bukan swab test itu ya. Suap ya. Misalnya masuk sekolah SMP negeri itu tiap orang bayar 500.000. Tiap satu guru jatahnya 5 murid. Jadi kalau satu guru ngambil 5 murid dapat 2 juta setengah. Itu riswah namanya. Gampang. Di Patumbak udah kayak gitu. Itu di Patumbak, belum di kota. Enggak 500 lagi. Masuk ke sekolah negeri. Kalau masuk Unipa gitu enggak lah. Indonesia. Kalau di Unipa itu universitas yang paling murah sedunia itu ya. Sedunia itu. Kalau enggak saya tanya sama orang ini, enggak bayar pun dibiarin aja gitu. Ya. Pak, belum punya uang aku Pak. Ya udah enggak usah ujian dulu gitu. Paling gitu dulu, ya. Kan yang kuliah-kuliah di Unipa, kamu kuliah di mana? Win. Ini rektormu suka ngejek kan? Iya, rektornya ngejek itu. Sama orang pun gini aja. Gitu. Ngejek aja kerjanya. Ya. Jadi diantaranya riswah itu tadi. Mengambil riswah atau memberikannya. Kecuali memang dia itu haknya memberikan. Memang kalau nggak diberikan dia dalam posisi yang benar itu boleh. Membakar hewan. Misalnya tidak ada maksud apa-apa hewan dibakar gitu. Hidup-hidup. Kemudian diantaranya lagi menyiksa hewan. Hewan itu disiksa. Ya. Itu min maksiatil yadi. Misalnya marah sama istrinya, kambing dipukuli itu. Gitu dia. Mau mukul istrinya kasihan. Nanti pagi dipukul, malam ngapain? Makanya kambing sampai kambing wah. Gitu. Dolim itu ya. Ada kayak gitu. Termasuk diantaranya main dadu. Main dadu kok pernah? Apa itu main dadu itu? Hah? Maksudnya pakai ada kayak catur gitu. Oh. Catur itu main dadu. Ini si Iwan yang tahu. Biasanya dulu masih tinggal di Brayan itu kerjanya itu. Iya, Wan. Nah, bukan yang kayak gini nih kalau ditaruh sini terus nanti dik gitu. Iya. Iya, Dil. Misalnya kayak gini ada Ji Samsu gitu kan. Nomor 2 terus yang besar-besar itu taruh di situ baru gitu kan. Baru nanti ditengok udah banyak yang pasang gitu kan. Menang. Ditokoi sama orang, saya sering kalah. Kau tahu San? Nggak tahu, itulah orang tua ini banyak pengalamannya, makanya kasih tahu orang tua itu jangan melawan kau. Ya, orang tua ini banyak pengalamannya karena udah lama hidupnya. Makanya kalau kamu nengok orang tua dihormati karena udah banyak pengalamannya dan lebih-lebih udah banyak taatnya.
Apa kamu hormatilah Ustadz Munib itu walaupun ngantuk-ngantuk gitu ya. Karena udah lama dia taat. Ngajinya pun udah lama. Kamu ngaji 2 tahun, dia udah 12 tahun. Ya Ustaz. Iya, itu ya. Berarti dia udah biang keroknya ngaji nih ya. Gitu. Jadi kamu hormati dia. Nanti kalau ngasih masalah-masalah nggak bisa jawab sendiri ya itu ya memang maklum lah, lupa dia saking lamanya itu. Ya. Jadi main judi apa saja itu memaksiatil yadi. Termasuk yang biliat itu. Biliat itu kan pakai tangan kan. Bilyadi pakai tangan itu. Ya. Gitu kan. Itu namanya memaksiatil yadi ya. Apa itu bilyat itu? Ada kayak gitu kan. Makanya pakai tangan bilyadi gitu. Apalagi di antaranya memainkan alat-alat musik yang diharamkan itu memaksiatil yadi. Menurut mazhab Syafi'i, alat-alat musik seperti gitar itu kan haram. Kamu tiba-tiba deng 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 gitu ya. Tapi mazhab Imam Abu Hanifah boleh. Boleh ya. Makanya kalau kita mau ke acara pesta itu masalah musiknya itu khilafiyah, jadi tidak ijma. Jadi artinya masih bisa datang ke situ karena itu masalah khilafiyah. Begitu Ustaz. Itu mak lampirnya yang salah. Bukan keyboardnya. Ya kan? Mak lampir itu kan misalnya jogetnya gitu kan. Malam-malam kalau udah keluar jam 2 gitu pakai celana ketat gitu, ada mata kucingnya. Mata kucingnya itu kalau disorot dari jauh gitu, jat gitu ya. Yang jauh pun datang, ngantuk-ngantuk pun matanya dikasih air gini, wah itu sambil ngeces. Ya. Nengok goyangnya itu ya, goyang ngebor. Itu lain lagi permasalahannya Ustaz. Ya. Termasuk diantaranya memegang lamsul ajnabiyah amdan bi ghairi hailin. Memegang orang perempuan lain yang sengaja tanpa hail. Apa hail itu? Tanpa apa? Alas. Tanpa alas. Kalau pakai alas masih ada boleh kalau tidak syahwat. Tapi kalau pakai alas anduk pun tebel itu, kamu pegang pun syahwat sama anduk itu misalnya, itu juga nggak boleh. Makanya kalau nanti kamu jadi pengantin siapa pasai supaya nggak tidur kau, ya boleh kamu pakai sarung tangan yang tipis itu. Mana tahu salaman nanti Padil datang, salam ya katanya kan, kamu udah pakai ini gitu ya. Gitu. Jangan pakai sarung tangan yang kiper bola itu. Itu gawat itu. Beda itu sarung tangan kiper bola itu. Kalau dipegang bola itu udah nggak lari. Keras itu, nggak pernah megang. Udah. Kamu sukanya main apa kalau olahraga? Main cewek. Kamu ada saja jawabnya. Di antaranya lagi menggambar binatang yang bernyawa. Itu termasuk min maksiatil yadi. Bukan foto ya, kalau foto itu bukan gambar.
Foto boleh karena itu bukan gambar. Kamu gambar si Iwan ngaji kayak gini. Bentuknya persis dia sampai kaki-kakinya. Nah, itu nggak boleh ya, min maksiatil yadi. Kamu gambar wayang boleh. Karena wayang itu bukan manusia. Dulu kalau saya sekolah, kawan saya ada namanya Umar. Umar ini kalau sekolah gambar wayang aja kerjanya. Lama-lama saya bisa juga gambar wayang. Begitu ketangkap guru, berdirilah 1 hari. Gitu. Di antaranya lagi menahan zakat. Itu maksiatul yadi. Terus tidak mau menolong orang yang tenggelam. Atau tidak mau menolong orang yang tidak makan sekedar untuk menyambung nyawa, itu tidak mau. Itu termasuk maksiatil yadi. Misalnya si Doni ini nasinya banyak. Ada orang sudah setengah mati belum makan 3 hari. Nasi beli wak katanya kan. Enggak ngasih dia. Ya. Beli wak, ini bukan untuk dikasihkan, ini untuk dijual ini wak katanya. Tetap mati dia kan. Dosa kau jadi. Ya. Sekedar menyambung nyawa aja, 1 bungkus itu kamu paruh, yang separuh itu kamu jual. Gitu. Kalau nggak mau berarti maksiat kamu. Orang tenggelam kamu bisa menyelamatkan, nggak kamu selamatkan, itu nggak boleh. Kecuali kamu memang nggak bisa renang. Ya. Kandar bisa renang. Nah, nanti kalau si Pase tenggelam, nah, bisa darurat itu kamu selamatkan. Ya, kamu pegang jilbabnya gini. Ya mana tahu ngikut kamu punya ilmu. Darurat ya. Jatuh, kalau memang nggak bisa bangun, boleh dibangunkan, ya. Jangan kayak si Hasan ditengoki aja. Kalau nggak ada orang mimpi-mimpi. Di antaranya lagi menulis kata-kata yang haram diucapkan. Misalnya simpang gitu ada tembok rumah yang nggak dihuni orang. Nah, mamamu anjing misalnya. Tiap orang baca. Begitu kurang ajar yang nulis ini gitu. Ya, tiap orang lewat kurang ajar nih katanya. Ya siapa yang nyari ketemu tokok kepalanya katanya. Mamaku anjing. Jadi setiap orang lewat itu dibilang mamaku anjing semua. Ya. Jadi itu kan maki. Ya. Maki bahasa Indonesia bukan maki al-maki. Sayyid Muhammad al-Maki itu ya. Itu artinya orang Makkah. Kamu ngaji harus tahu bahasa Arab ya. Orang kok namanya Al-Maki katanya kan. Gimana itu Ustaz namanya? Abi Al-Maki katanya kan. Enggak, itu bukan maki-maki gitu. Dia aslinya orang Makkah. Jadi dibilang maki gitu ya. Jadi itu diantaranya yang maksiatul yaden itu. Termasuk diantaranya ya semua mengambil barang-barang yang tidak haknya itu ya. Ya apa saja. Makanya kalau apa saja permisi. Ngambil HP-nya kawan, permisi ya, saya mau nengok gambar perempuan katanya kan. Misalnya ya. Nggak dikasih lah, orang perempuan itu memang disimpan sama dia.
HP-nya si Ulil, ya, misalnya diem-diem tuh gambarnya ibu-ibu pun dimasukkan semua. Itu. Jadi di diantaranya saya tak bahasa tambah 10 menit lagi. Wa amar rajulani wa iyyaka an tamshiya bihima ila haramin aw maksiatin. Adapun dua kaki itu takutlah kamu berjalan dengan dua kaki itu ila haramin aw maksiatin, pada menuju yang haram atau menuju maksiat. Au i'anatin ala batilin, atau menolong kepada kebatilan. Au ila babi sultanin dolimin, atau menuju kepada pintu penguasa yang dolim. Au ila lahwin wala'ibin, atau kepada yang melalaikan, wala'ibin yang main-main, wama la khaira fihi, dan apa-apa yang tidak ada baiknya padanya, wala naf'a, dan tidak ada manfaatnya. Wala tamshi bihima, dan jangan kamu berjalan dengan dua kaki itu illa ilal khairati was solihati, kecuali kepada yang baik-baik dan yang soleh-soleh. Mislu thalabil ilmi nafi, seperti menuntut ilmu yang bermanfaat. Wasa'li ilal masajidi, dan berjalan ke masjid-masjid liqamati sholat, untuk mendirikan sholat. Fil jamaati, pada jamaah. Wal amali biwadha'i fil ibadati, dan beramal dengan tugas-tugas ibadah. Wa mislu ziyaratil ikhwani, dan seperti mengunjungi teman-teman. Fillahi, karena Allah. Wa qada'i hawaijil muslimin, dan melaksanakan hajat-hajat orang muslim. Wa iqamati hukukihim, dan melaksanakan hak-hak mereka, min iyadatil mardo, dari menengok orang sakit, menjenguk orang sakit. Wa tasyi'il janaizi, dan mengantarkan jenazah ke kuburan. Wa nahwi dzalika, dan seumpama demikian itu, min a'malil birri, dari berbuat kebaikan, wa af'alil khairi, dan pekerjaan kebaikan. Dua kaki ini hendaklah kamu buat untuk yang taat, jangan ke maksiat. Intinya ke situ. Kalau kamu buat ke taat, ibadah. Kalau kamu buat untuk maksiat, maka dicatat di situ, diantaranya adalah kufur nikmat maksiatnya itu. Tapi jangan nyulit-nyulitkan malaikat kamu. Maksiat juga tidak, yang soleh baik juga tidak. Bingung malaikat. Ayo jalan-jalan, katanya kan. Jalan. Kalau nanti ada tempat mancing, kalau nggak ada ya udahlah duduk-duduk situ, katanya kan gitu. Nah kalau nggak ada lagi, ya udahlah. Pokoknya jalan-jalan aja, katanya kan. Menghibur hati yang luka, katanya kan. Duduk merenung gitu ya. Itu nggak ada manfaatnya. Malaikat pun, ini saya catat apa ini? Baik apa buruk ini, katanya kan. Bikin susah sama malaikat kau. Ya. Nanya sama malaikat yang lain. Pak malaikat, ini baik apa buruk kayak gini nih, katanya kan. Suka hati kau lah, katanya kan. Ya. Kalau potongannya buruk orang ini, katanya. Tapi belum tentu lah, dia kan belum melakukan, katanya kan. Masih mikir-mikir dia, katanya kan gitu. Nah, itu namanya bikin sulit malaikat. Makanya jangan bikin sulit malaikat, tambah berdosa kamu. Jelas saja, ngarit-ngarit gitu ya. Berpahala kau ya, mau ngasih makan sama kambing gitu ya. Apalagi deres-deres ya. Si Muhtar apa Mustafa kan.
Ya. Jelas-jelas ya. Jangan memancing ikan tapi intinya memancing masalah. Mancing perkara gitu. Itu enggak cocok gitu ya. Enggak dapat ikan, dapat perkara. Perkara pun ditanya sama Cina. Satu perkara aja harganya mahal katanya kan. Apalagi ini rukun Islam 5 perkara katanya kan. Tambah mahal katanya kan. Ada enggak malaikat itu yang pernah durhaka? Malaikat maksum. Ismatuhum kasairil malaikat wajibatun wa fadilul malaikat. Malaikat itu maksum, itu dalam kitab Aqidatul Awam. Ustadz kan pernah mau hafal kan? Tapi baru 4 kan? Udah 6. Saya udah jauh ismatuhum. Kalau apal itu kalau ditanya langsung bunyi baitnya. Bingung orang, wah udah jauh ilmunya ini. Padahal taunya cuma itu. Ya. Ismatuhum kasairil malaikat wajibatun wa fadlul malaikat wal malakul ladzi bila abi wa la aklala surba wala naumalahum. Jibrilu Mikailu Israfilu Israilu Surafilu Mikailu gitu ya. Itu apanya? Saya ini masih sekitar tahun 75 entah 76 itu saya ngapal. Saya udah lahir. 75. Belum. Tapi kok kayaknya udah lahir Ustaz. Kalau ini belum ada yang Iwan udah lahir. 75. Tahun 63 kamu. Iya. Bukan mempermainkan itu. Enggak. Sholat itu gini. Gitu. Ini menurut mazhab itu sarafnya sampai ke hati. Sehingga hatinya ingat Allah, gerak ini. Allah itu. Menurut mazhab itu. Dalam mazhab Syafi'i makruh. Sholat kok kata kawannya dilirik aja. Nah, ke situ dia katanya. Sini lagi katanya. Enggak siap-siap, enggak berhenti nih gini aja. Ya kan? Nah, enggak ada gitu gini ya. Paling gini aja. Hah? Oh itu mau ngulek cabai itu. Yang saya tahu sepanjang yang ada di kitab itu gini. Itu. Ini dalam mazhab selain mazhab Syafi'i itu ada ya. Yukarriku ya usbu'ahu gitu. Tapi kalau kamu gini, apa koma zaitun orang ini gitu. Tambah parah kali kamu kan. Mazhab Syafi'i makruh itu. Kalau saya udah batuk-batuk nih, masuk angin sama agak lapar gitu, itu apanya begitu, kodenya gitu. Udah ketawa kok, siapa namanya ya? Tapi kalau udah dikasih makan nanti nggak batuk lagi gitu. Apalagi yang ngasih itu pramugari. Iya. Gitu aja dulu ya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wal dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.